Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Allah menyukai keindahan. Pasti pernah dengarkan kalimat tersebut? Perihal kesukaan Allah terhadap keindahan ini sesuai dengan hadis. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, wanita yang mempercantik diri dengan dandanan dengan tujuan beribadah kepada Allah, seperti menyenangkan suaminya, hal seperti itu tentunya disukai oleh Allah daripada wanita yang tidak merawat diri. Perempuan dan make up atau dandanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi hati-hati ya, karena ada jenis dandanan atau riasan yang ternyata diharamkan untuk muslimah. Mempercantik diri dengan membuka aurat. Aurat wanita adalah keseluruhan tubuhnya, kecuali telapak tangan dan wajah. Hal itu perlu diperhatikan ketika berdandan, karena mempercantik diri tak harus membuka aurat. Jangan sampai sesuatu yang harus ditutup malah dibiarkan terbuka dan dilihat oleh yang bukan muhrim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbab mereka kepada seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Menyerupai laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki persamaan dalam hal kewajiban beribadah, beriman, dan melakukan amal soleh. Selain itu juga memiliki hak yang sama, yaitu sama-sama berhak menerima pahala atau balasan terhadap perbuatan mereka. Namun secara takdir dan syariat, laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan antara pria dan wanita juga terlihat dari bentuk fisik dan fungsinya, keadaan, dan sifat-sifatnya. Untuk menjaga perbedaan tersebut, Allah melarang perbuatan yang menyerupai satu sama lain. Demikian juga dalam hal berpakaian. Kalau kita perhatikan, semakin hari semakin berkembanglah juga perkembangan fashion. Namun, ada batasan bagi kaum muslimah dalam mengikuti tren yang berkembang tersebut. Batasan atau larangan bagi kaum muslimah adalah dandanan tidak boleh menyerupai laki-laki. Perihal ini, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Mengundang syahwat. Wanita sudah menutup aurat sesuai dengan yang diperintahkan, tapi pakaian dan dandanannya masih mengundang syahwat laki-laki. Hal inilah yang dilarang bagi kaum muslimah. Wanita menutup aurat tapi menggunakan pakaian yang tipis serta menggunakan lipstik dengan warna yang mencolok, sehingga membuat bibir kelihatan seksi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok guna membuat manusia memandangnya, mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mendapati aromanya. Padahal aroma syurga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Hadis riwayat Malik. Bertato. Salah satu bentuk dandanan yang dilarang oleh agama adalah bertato. Bahkan wanita yang bertato dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang membuat tato dan meminta ditato, yang mencabut bulu alis dan meminta dicabut, yang merenggangkan gigi dan memperindahnya, serta wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Al-Jami Asy-Syaghir. Bagi orang yang bertato wajib untuk menghilangkannya dan bertaubat. Jika menghilangkannya merusak anggota tubuh atau menimbulkan rasa sakit yang tak wajar bagi yang bertato, hendaknya bertaubat saja agar sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlebihan dalam berhias. Berdandan atau berhias tentu boleh saja, asalkan tujuannya untuk menyenangkan suami misalnya. Namun yang tidak dianjurkan adalah berhias yang berlebih-lebihan sekalipun untuk keperluan ke pesta atau akad nikah. Allah pun tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam hal dandanan atau riasan. Terlebih lagi ketika berlebih-lebihan membuat boros, karena boros adalah salah satu sifat setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Tak hanya itu, orang yang berlebihan juga akan menjadi penghuni neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berlebihan mereka adalah penghuni neraka. Quran Surah Ghafir ayat 43. Berlama-lama dalam berhias. Berlama-lama dalam berhias sama saja melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyarankan untuk menjauhi kebiasaan yang buruk tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Berdandan menyerupai seperti wanita kafir. Berdandan menyerupai wanita kafir atau disebut dengan istilah tasyabuh. Ini dilarang oleh Allah lewat sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyerupai tasyabuh suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Al-Imam Muhammad bin Amir As-San'ani rahimahullahu menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan seseorang yang menyerupai orang fasik, kafir, atau pada segala sesuatu yang menjadi kekhususan mereka, seperti pakaian, penampilan, ataupun hal lainnya, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan mereka. Menggunakan parfum di luar rumah. Penggunaan parfum sah-sah saja jika digunakan untuk menyenangkan suami. Ini berlaku bagi istri. Namun banyak pula wanita yang masih menggunakan parfum di luar rumah dengan alasan agar wangi dan bau badannya tidak tercium. Yang membuatnya dilarang adalah penggunaannya di luar rumah adalah ditakutkan tercium oleh laki-laki lain yang bukan mahram sehingga menimbulkan syahwat. Hal itu tentu saja menjadi ketakutan yang berarti karena biasanya ada yang memakai parfum walaupun masih dalam jarak beberapa meter tapi bau parfumnya sangat menyengat. Wanita yang keluar rumah dan memakai parfum sehingga tercium pada orang yang bukan mahramnya sama saja dengan wanita pezina. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. Menyambung rambut. Wanita adalah salah satu jenis keindahan sekaligus dijadikan cobaan dalam hidup. Pernah dengar harta tahta dan wanita? Ketiganya merupakan kesenangan yang sekaligus ujian bagi kaum laki-laki. Sebagai wanita pasti selalu ingin tampil sempurna dan cantik. Untuk mendapatkannya banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan menyambung rambut. Namun apakah menyambung rambut dibolehkan dalam Islam? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa menyambung rambut adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dan tentu saja dilarang bagi wanita untuk melakukannya, baik itu dengan menggunakan rambut manusia maupun rambut buatan. Larangan menyambung rambut ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang melaknat wanita tersebut. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Asma binti Abu Bakar berkata, sesungguhnya datang wanita kepada Rasulullah SAW. Lalu perempuan itu berkata, sesungguhnya aku akan menikahkan anak perempuanku. Lalu dia terkena penyakit panas, lalu rambutnya rontok, dan calon suaminya memintaku untuk bertemu dengannya. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya? Maka Rasulullah SAW mengumpat atau melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang diminta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencukur alis. Bagi kamu yang suka mencukur alis perlu memperhatikan penjelasan ini. Sahabat beriman, saat ini banyak wanita yang mengikuti tren mencukur alis yang telah berkembang sejak dahulu ini. Para wanita mencukur dan mengganti bentuk alis sesuai selera dengan sulam alis. Padahal orang yang mencukur alisnya dilaknat oleh Allah. Rasulullah memberi perhatian terhadap perihal ini. Beliau bersabda, telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Wanita yang mencabut alis dan dicabut alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato tanpa ada penyakit.
Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sahabat beriman, itulah 10 dandanan yang diharamkan bahkan dilaknat oleh Allah jika wanita melakukannya. Terlebih bagi wanita yang sudah menikah, harus hati-hati dalam berdandan karena yang dianjurkan adalah dandanan untuk menyenangkan suami. Semoga kita senantiasa melakukan hal-hal yang diperbolehkan dan menjauhi hal yang dilarang, terlebih yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.